Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi yang berjudul Teori Belajar Mengajar Behavioristik. Adapun nama anggota dari kelompok kami yaitu ada Nuratika, Anissa Dwi Anggreni, Nur Anisha, Febrianti Lembong II, Ita Sehari, Foni Putabas, Rika Waramali, Firdaus, dan Hamad. Adapun pembahasan dari kelompok kami yaitu pertama, konsep teori belajar behavioristik, kedua, tokoh-tokoh belajar behavioristik, ketiga, terapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran, keempat, teori pembelajaran behavioristik, kelima, prinsip-prinsip belajar behavioristik, dan yang keenam, kelebihan dan kekurangan dalam teori pembelajaran behavioristik. Konsep teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan sebuah teori yang pertama kali dicetuskan oleh Gates dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut teori behavioristik ini, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Oleh karena itu, teori ini juga dikenal dengan nama teori tingkah laku, karena berhubungan dengan perubahan yang ditunjukkan oleh peserta didik melalui tingkah lakunya sebagai respon dari stimulus yang diberikan oleh guru. Menurut teori ini, ada dua hal yang penting, yaitu yang pertama, masukan atau input yang berupa stimulus, dan keluaran atau output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya alat perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan guru tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tentang penguatan atau reinforcement. Penguatan merupakan suatu bentuk stimulus yang penting diberikan atau dihilangkan untuk memungkinkan terjadinya respon. Adapun prinsip-prinsip dari behaviorisme yaitu pertama, objek psikologis adalah tingkah laku, kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan kepada refleks, yang ketiga, mementingkan terbentuknya kebiasaan. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Yang pertama, Edward Lee Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949. Thorndike adalah seorang pendidik dan sekaligus psikolog berkebangsaan Amerika. Menurutnya, stimulus adalah perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk berbuat atau bereaksi. Sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perasa. Thorndike mengemukakan bahwa terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon ini mengikuti hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama, hukum kesiapan atau law of red lines, yaitu semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu, sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Yang kedua, hukum latihan atau law of accuracy, yaitu semakin sering suatu tingkah laku diulang atau dilatih, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Yang ketiga, hukum akibat atau law of effect, yaitu hubungan stimulus-respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. B.F. Skinner adalah seorang yang berkebangsaan Amerika yang dikenal sebagai seorang tokoh behavioris yang meyakini bahwa perilaku individu dikontrol melalui proses operant conditioning, di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement yang bijaksana dalam lingkungan yang relatif besar. Prinsip belajar Skinner antara lain yang pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan, jika benar diberi penguat. Yang kedua, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang ketiga, materi pelajaran digunakan sistem modul. Yang keempat, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Yang kelima, dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. Untuk ini, lingkungan perlu diubah untuk menghindari adanya hukuman. Yang keenam, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah dan sebaiknya hadiah diberikan dengan jadwal variabel rasio reinforcement. 7. Dalam pembelajaran digunakan shaping. Ketiga yaitu David Ausubel
Belajar menurut Ausubel adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Perubahan yang terjadi dalam kemampuan seseorang untuk bertingkah laku dan berbuat dalam situasi tertentu. Perubahan dalam tingkah laku hanyalah suatu refleks dari perubahan internal, atau berbeda dengan aliran behaviorisme, aliran kognitif, mempelajari aspek-aspek yang tidak dapat diamati secara langsung, seperti pengetahuan, arti, perasaan, keinginan, kreativitas, harapan, dan pikiran. Keempat, Robert Gagne. Gagne adalah seorang psikologi pendidikan berkebangsaan Amerika yang terkenal dengan penemuan berupa Conjunction of Learning. Ia lahir pada 21 Agustus 1918. Teori Gagne banyak dipakai untuk mendesain software instruksional, program berupa drill, tutorial, atau simulasi. Gagne mencatat ada 8 tipe belajar. Pertama, belajar isyarat. Kedua, belajar stimulus. Ketiga, belajar merantaikan. Keempat, belajar asusila verbal. Kelima, belajar membedakan. Keenam, belajar konsep. Ketujuh, belajar dalil. Dan ke-8, belajar memecahkan masalah. Kontribusi terbesar dari teori instruksional Gagne. Adapun 9 kondisi instruksional, yaitu 1. Mendapatkan perhatian. 2. Menginformasikan siswa mengenai tujuan yang akan dicapai. 3. Stimulasi kemampuan dasar siswa untuk persiapan belajar. 4. Menyajikan materi baru. 5. Menyediakan pembimbingan. 6. Memunculkan tindakan. 7. Siap memberikan umpan balik langsung terhadap hasil yang baik. 8. Menilai hasil belajar yang ditujukan. 9. Meningkatkan proses penyimpanan memori dan mengingat. Baik, selanjutnya oleh Ivan Petrusik Pavlov pada tahun 1884 yang menjadi direktur Departemen Fisiologi dan memulai penelitian mengenai fisiologi pencernaan. Karyanya mengenai pengkondisian sangat mempengaruhi psikologi behavioristik di Amerika. Dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu yang tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Albert Bandura. Bandura adalah seorang psikolog yang terkenal dengan teori belajar sosial atau kognitif sosial serta edukasi diri. Teori belajar sosial Bandura menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan reaksi emosi orang lain. Teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Faktor-faktor yang memproses dalam belajar observasi adalah: pertama, perhatian atau atensi, mencakup peristiwa peniruan, adanya kejelasan keterlibatan perasaan, tingkat kerumitan, kelasiman, nilai fungsi dan karakteristik pengamat, kemampuan indera minat, persepsi, dan penguatan sebelumnya. Yang kedua, penyimpanan atau mengingat, mencakup kode pengkodean, simbolik, pengorganisasian pikiran, pengulangan simbolik, pengulangan motorik. Yang ketiga, reproduksi motorik, mencakup kemampuan fisik, kemampuan meniru, keakuratan umpan balik. Yang keempat, motivasi, mencakup dorongan dari luar dan penghargaan terhadap diri sendiri. Teori behavioristik yang dikemukakan oleh Society dan Prasetyo Irawan, yaitu merancang pembelajaran atau cara ataupun langkah-langkah untuk melakukan pembelajaran. Poin pertama ada menentukan tujuan pembelajaran. Poin kedua, menganalisis lingkungan kelas yang ada saat ini, termasuk mengidentifikasi pengetahuan awal siswa. Poin ketiga, menentukan materi pembelajaran yang ingin disampaikan. Poin yang keempat, memecahkan materi pembelajaran menjadi bagian kecil-kecil, meliputi pokok bahasan dan juga subpokok bahasa. Yang kelima, menyajikan materi pembelajaran. Yang keenam, memberikan stimulus, misalnya seperti memberikan pertanyaan, baik berbentuk lisan, tertulis, kuis, latihan, ataupun tugas-tugas. Terus
Terus poin ketujuh, mengamati atau mengkaji respon siswa yang diberikan. Poin ke-8, memberikan penguatan ataupun respon, mungkin penguatan positif atau penguatan negatif atau bahkan hukuman. Poin ke-9, memberikan stimulus baru, kayak misal memberikan pujian atau penghargaan ataupun nilai dengan cara atau dengan model memberikan pertanyaan atau kuis. Terus yang ke-10, poin ke-10, memberikan penguatan lanjutan atau hukuman. Poin terakhir ke-11, mengevaluasi belajar, yang dimana yang dimaksud dari evaluasi belajar sendiri yaitu kayak mengumpulkan atau menganalisis informasi yang bertujuan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. Penyajian isi atau materi pembelajaran menekankan pada keterampilan yang tersosialisasi atau akumulasi fakta mengikuti urutan dari bagian keseluruhan. 1. Berkomunikasi atau transfer perilaku adalah menggambarkan pengetahuan dan kecakapan peserta didik, tidak mempertimbangkan proses mental. Yang kedua, pengajaran adalah untuk memperoleh keinginan respon dari peserta didik yang dimunculkan dari stimulus. Yang ketiga, peserta didik harus mengenali bagaimana cara mendapatkan respon sebaik mungkin pada kondisi respon diciptakan. Itu prinsip-prinsip teori pembelajaran bioeuristik. Prinsip-prinsip pembelajaran bioeuristik menekankan pada pengaruh lingkungan terhadap perubahan perilaku. Yang pertama, menggunakan prinsip penguatan, yaitu untuk mengidentifikasi aspek paling berpengaruh dalam pembelajaran untuk mengarahkan kondisi agar peserta didik dapat mencapai peningkatan yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik peserta didik untuk menetapkan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, lebih menekankan pada hasil belajar daripada proses pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan dalam teori pembelajaran behavioristik. Kelebihannya, yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, metode behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan sebagainya. Yang ketiga, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika menemukan kesulitan baru, ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Yang keempat, teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan, langsung seperti diberi permen atau pujian. Kekurangannya, yang pertama, memandang belajar merupakan asosiasi belaka antara stimulus dan respon. Yang kedua, mengabaikan pengertian belajar sesuai unsur pokok. Yang ketiga, proses belajar berlangsung secara teori. Itulah beberapa materi yang telah dipaparkan dari kelompok kami tentang teori belajar mengajar behavioristik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.